Kedai es teteh, es khas Banten. Sedia sop buah, es campur, aneka jus sehat, cappuccino cincau, dan berbagai macam minuman sehat lainnya. Alamat Teluk Belibi, Lubuk Alung. Mau pesan antar? Bisa pesan di WA 0853 7699 5306. Hujan panas, esnya teteh selalu mencair loh.
anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izin beliau kita sudah sampai berkumpul di rumah Bu Eka dalam rangka bertakziah. Mana orang tua atau bapak beliau telah berpulang rahmatullah beberapa hari yang lalu. Selawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibacakan oleh Bapak Haji Basu. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah sekalipun dalam acara takziah, karena Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup. Allah lengkapi dengan nikmat sihat dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah keluarga kita ini dalam rangka bertakziah atas berpulangnya karamatullah ayanda tercinta atau orang tua tercinta dari Bu Eka beberapa waktu yang lalu. Salawat beserta salam mari kita doakan kepada Allah, semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita muliakan Ibu Eka beserta keluarga besar, yang kita hormati Ketua SSPC, hal yang bisa kita sampaikan
sebagaimana potongan doa pendek yang selalu diajarkan dan diingatkan oleh Rasulullah. Pertama, doa ketika mendapat musibah, dan ini disunahkan kita membaca ketika mendapat musibah dan ketika mengadakan takziah. Jadi setelah saya bacakan, nanti Bapak, Ibu, Saudara ikuti bersama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibati wa akhluf lana khairan minha. Yang artinya segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirna, ya Allah beri pahalalah kami. Ternyata di balik musibah itu ada pahala. Allahumma ajirna fi musibati, ya Allah beri pahalalah kami dengan adanya musibah ini. Wa akhluf lana khairan minha, dan ganti apa yang sudah engkau ambil itu dengan yang lebih baik daripada itu. Musibah itu sudah Allah jelaskan di dalam firman Allah yang dibacakan oleh Bapak Haji Baso tadi. Musibah itu tidak saja kehilangan nyawa orang yang kita cintai, kebakaran, tabrakan, dan segala sesuatu kejadian yang di luar dari jangkauan akal kita, dan kita kadangkala tidak siap menerimanya, maka itu adalah musibah. Nah, seperti kita lagi goes, tiba-tiba jatuh, itu musibah juga. Maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doa kedua yang selalu disunahkan oleh Nabi kepada kita untuk kita baca, terutama di saat sholat, apalagi di saat-saat sujud terakhir. Karena dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah ketika sujud. Maka ada 3 potong doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita baca di saat sujud terakhir. Dan ini juga merupakan persiapan kita mengikuti jalan lurus orang-orang yang telah mendahului kita. Karena Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka persiapan mencapai kematian ini, inilah 3 doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa itu yang pertama? Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami agar kami dapat menutup kehidupan ini dengan sebaik-baik kesudahan. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah, agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ayat yang kita bacakan tadi mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati, kata Allah, illa, kecuali, wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan beriman, tetap dalam keadaan muslim. Nah, orang yang wafat dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan muslim, itulah yang dikatakan dengan husnul khotimah. Orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bukankah ini cita-cita terakhir kita? Bagaimana kita mengakhiri hidup kita di dunia ini dalam keadaan baik? Nah, bagaimana orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah? Ciri kasat matanya adalah ketika beliau wafat, beliau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan kepada kita, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ketika ada keluarga kita yang dalam keadaan sakaratul maut, kata Rasulullah, ajarkan, ingatkan, kembalikan ingatannya dengan kalimat La ilaha illallah. Jadi jangan lupa Bapak dan Saudara, kalau ada keluarga kita yang dalam keadaan sakaratul maut, jangan tinggalkan. Dekatkan bibir kita ke telinga kanannya, La ilaha illallah. Lalu beri jarak antara kalimat pertama dengan panduan berikutnya, agar otaknya kembali merespon. Bapak dan Saudara, memang kalimat La ilaha illallah itu sangat sakti, tidak memerlukan gerakan bibir. Tidak perlu menggerakkan bibir. Jadi jangan kita katakan capek saja kita mengajarkannya sementara bibirnya tidak bergerak. Begitulah saktinya kalimat La ilaha illallah, tidak perlu bergerak bibir. La ilaha illallah. Nah, tidak ada gerakan bibir di sana.
Artinya kalau sudah ada respon dari orang yang sakarat, biarkan beliau melanjutkan apa yang sudah ada di memorinya. Kita hanya mengingatkan saja kembali agar dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Man akhiru kalami bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya, akhir hidupnya, dia lepas dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah bighairi hisab. Langsung masuk surga tanpa hisab. Nah, inilah doa kita kepada Allah agar kita dimudahkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mana orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah? Wafat sedang sholat. Nah, seperti wali kota yang kemarin wafat dalam keadaan sholat Jumat, mau menjadi khatib di sebuah masjid, lalu beliau wafat. Nah, ketika sedang membaca Quran, ketika sujud, ini adalah ciri-ciri orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan dalam hadis Nabi, orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah adalah orang yang wafat, dia beriman, wafat pada sore hari Kamis, petang Jumat atau hari Jumat. Yamutul Jum'ah aw lailatal Jum'ah. Orang yang wafat pada malam Jumat atau di hari Jumat. Ini ciri-ciri orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tentu saja syarat pertamanya adalah dia beriman. Wafat dia di malam Jumat atau di hari Jumat. Kemudian doa yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah dan jangan lupa kita membaca ketika sujud terakhir adalah Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berilah kami rezeki yang sangat mulia, bisa bertaubat sungguh-sungguh sebelum maut itu datang. Acu tunjuk tangan Bapak Ibu saya yang tidak berdosa. Tidak ada kita yang berani mengatakan bahwa diri kita tanpa dosa. Nabi Adam saja satu dosa, beliau dikeluarkan dari surga, dilemparkan ke dunia dalam keadaan telanjang. Kenapa? Karena sudah terbuka aibnya. Dia sudah berbuat dosa, lalu diturunkan oleh Allah ke dunia. Dipisahkan malah antara Adam dan Hawa. Satu dosa, terusir dari surga, terlempar ke dunia, dan dipisahkan. Sementara kita manusia, hidup kita banyak dosa. Dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dosa telinga, dosa pikiran kita, dosa hati yang tidak pernah senang melihat orang lain bahagia, senang melihat penderitaan orang lain. Ini adalah dosa hati. Maka oleh sebab itu, tubu ilallah taubatan nasuha. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan bertaubat sebelum maut datang. Kalau maut sudah datang, kita mau bertaubat sudah terlambat. Seperti taubatnya Fir'aun ketika sudah tenggelam di Laut Merah, baru dia mengatakan Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kata Allah, sudah terlambat. Nyawa sudah di kerongkongan. Maka sebelum maut itu datang, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kita kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Karena berapapun banyaknya dosa, ketika kita bertobat, Allah ampunkan seluruh dosa kita. Kemudian yang ketiga, doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan disunahkan kita baca di sujud yang terakhir adalah Allahumma ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami kepada agamamu. Kenapa demikian Bapak dan Saudara? Tidak ada jaminan hari ini kita Islam, di penghujung ayat kita bisa saja kita murtad. Ini sudah pengalaman Pak. Seorang ketua masjid di Jawa Barat sana, ketua masjid, coba bayangkan Pak, bertahun-tahun beliau menjadi ketua masjid, tapi di penghujung hayatnya beliau murtad. Beliau murtad karena pusat kos Kristen Ortodoks Syria adalah di Jawa Barat. Nah, berhati-hati kita nih Pak. Apa itu Kristen Ortodoks Syria? Agama baru yang ada di Indonesia yang mengidentikkan kegiatan agamanya dengan Islam. Dia punya rumah ibadah Pak, sama dengan masjid. Bedanya kalau kita di puncak gobah kita adalah bulan bintang, sementara mereka kos itu lambang ini Pak. Ya, di puncak masjidnya itu lambang ini. Kita sholat, mereka juga sholat. Kita sholat berjemaah, mereka juga sholat berjemaah. Kita pakai jilbab, ibu-ibu pakai mukena sholat, beliau juga sama. Sama pakainya dengan kita. Cuma bedanya di YouTube kita lihat ada yang sholat sambil joget-joget dan sambil goyang-goyang. Itu Kristen Ortodoks Syria. Sehari-harinya berpenampilan seperti Islam, tapi dia tidak Islam. Kerjanya adalah menyesatkan umat Islam.
Ini pusatnya di Jawa Barat hari ini. Nah begitulah Pak. Jadi semasa hidup beliau adalah ketua masjid dan di penghujung hayatnya beliau murtad. Ketika jamaah ingin bertakziah ke rumah bapak ketua masjid ini, rupanya orang di rumah duka itu sudah haleluya. Artinya kepergiannya adalah secara Kristen. Nah oleh sebab itu kita mohon kepada Allah, semoga Allah tetapkan iman di hati kita, di dada kita. Allahumma ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah di hati kami ketaatan kepada agamamu ini. Karena tidak ada jaminan Pak, kecuali Allah yang membolak-balikkan hati kita. Barangkali itu Bapak, 3 hal yang bisa kita ingatkan sebagai persiapan kita menghadapi kematian. Mudah-mudahan hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk beribadah oleh Allah. Mari kita pupuk, kita pacu raga kita dengan goes, dan kita siapkan rohani kita dengan amal ibadah. Karena tidak ada yang bisa kita bawa Pak kecuali iman dan amal. Amin. Itulah yang setia menemani kita. Dan di penghujung tausiah ini, mari kita berdoa untuk almarhum. Mudah-mudahan doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah hendaknya. Siapa nama beliau WK? Amli. Amli bin Limun. Amli ya. Amli. Astagfirullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi kaum muslimin wal muslimat wa li khususan arwahi abaana wa ummahatana wa akhwatana wa li khususan arwah Abu Amli Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibati wa khuluf lana khairan minha. Allahumma ighfir li Abu Amli warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adkhilna jannata maswahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pandang kuburan orang tua kami Bapak Amli sebagaimana taman-taman yang ada di surgamu, dan jangan engkau jadikan pandang kuburan orang tua kami ini seperti jurang-jurang yang ada di neraka-Mu ya Allah. Allahumma ighfir li hayyitina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa untana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana khtim ajalana wa a'malana bi husnil khatimah wa la tukhatim bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الخاشعين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك المؤمنين واجعلنا من عبادك المحسنين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المتقين يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الشكرات الموت وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين 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 يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu salah janggal saya dalam atas nama keluarga besar SBC, cita-cita atas musibah yang ditimpa keluarga Pak Dani. Mudah-mudahan Pak Dani serta keluarga menerima subhan. Atas nama keluarga besar SBC kita mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan kita seperti membagi uang. Mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan buat kita jadi amal ibadah buat kita semua. Amin. Dan untuk itu kita nanti sehabis ini kita langsung ke tempat Pak Dani. Ada apa sih tidak warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak apa-apa ibu-ibu telah menyempatkan diri datang ke rumah Haikal untuk bersilaturahmi dan ucap kami sedang berlangsungkawa.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas Sayus Kota Padang hari ini melaksanakan goes rutin biasa sekaligus mendatangi rekan-rekan kita yang kemarin ditimpa musibah. Mudah-mudahan dengan adanya musibah ini rekan kami dapat menerima dengan tabah. Dengan kehadiran kita semua, mudah-mudahan jadi obat bagi rekan-rekan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama-tama saya pribadi beserta keluarga mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Sayus Sekato Kota Padang, rekan-rekan sekalian, yang mana kedatangan rekan-rekan ini sangat menghibur hati kami yang saat ini ditimpa musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini kebersamaan kedatangan teman-teman inilah yang akan membangkitkan semangat saya pribadi, kemudian keluarga kami. Karena kedatangan teman-teman itulah membangkitkan rasa persaudaraan, bahwasanya masih ada rekan-rekan, saudara-saudara, famili yang masih sangat peduli terhadap kami keluarga. Kami pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, simpati, empati, baik perhatian dari teman-teman, bantuan moral, material, semuanya tanpa terkecuali, tanpa kami sebutkan nama-namanya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga semua tujuan ikhlas dari teman-teman, rekan-rekan sekalian, Sayus Sekato maupun komunitas yang lainnya, itu bisa dijadikan amal soleh, amal kebaikan, pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kami ditimpa musibah akan meningkatkan ketakwaan kami, keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya titipan di dunia ini tidaklah seberapa dibandingkan dengan nikmat Allah yang selama ini telah kami nikmati tanpa diminta imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kami diberi cobaan yang sedikit sekali. Disitulah kami dimintakan kesabaran kami, keimanan kami harus ditingkatkan. Dengan bantuan dan hiburan dari teman-teman semuanya, insya Allah semua kami keluarga ini akan kuat iman kami, terutama kami tidak akan berkeluh kesah, kami akan insya Allah akan ikhlas dengan cobaan ini semua. Sekali lagi terima kasih, dan kami minta doa dari teman-temannya, support dari teman-temannya untuk bisa membangkitkan semangat kami keluarga, tetap kami dalam keimanan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak ini yang telah mengunjungi kami dengan makanan yang disediakan, dan tidak pula saya mengucapkan turut berduka atas menimpanya musibah Pak Dani. Dia rumahnya kebakaran. Ya, kami dengan rekan-rekan Sayus Sekato untuk mendoakan supaya Bapak Dani terus semangat dan semangat untuk meraih yang ke depan, untuk ke depan. Ya, cukup sekian, terima kasih. Waterpark Pandanwangi Ulu Gadut Kota Padang, sebuah wahana permainan air yang seru dengan fasilitas yang lengkap. Dengan harga tiket yang terjangkau, Anda dan keluarga dapat menikmati wahana kolam renang, perosotan untuk anak dan dewasa yang aman dan nyaman untuk keluarga Anda. Dengan fasilitas kamar bilas dan mandi yang bersih, kafe, musola, tempat parkir yang aman dan luas, serta fasilitas lainnya. Ayo, ajak liburan keluarga Anda ke Waterpark Pandanwangi, Komplek Gria Insani, S11 Jalan Pawang Ulu Gadut, Kota Padang.